Alhamdulillah, salatu wassalamu ala alihi wa sahbihi mawalah amma ba'd. Sama-sama kita hormati Pak Siril dan juga ibu-ibu, bapak-ibu lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Bahkan kita mungkin bisa menjangkau tema lebih luas, tapi poin kita pada 3 hal itu atau 2 hal itu ya. Yang pertama berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ini kalau tadi mungkin disampaikan, apakah kemungkinan malam ini kalau yang mulai puasanya hari Sabtu berarti ini malam ke-28 ini Mbak. Ya, yang mulainya hari Minggu, hari Ahad berarti malam yang ke-27. Nah, terus gimana nih? Ya sudah, nggak usah bingung. Insya Allah Allah nggak bingung ya untuk membagi Lailatul Qadarnya. Yang penting kita tetap berikhtiar. Ya. Tapi poin kita tentang Lailatul Qadar itu adalah menjadi domainnya Allah ya. Dan itu cara menjemputnya tidak harus kita melakukan sekian banyak ibadah ritual tertentu. Meski itu baik gitu. Tapi aktivitas kebaikan kita yang kita lakukan di saat Allah menurunkan Lailatul Qadar, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan bagian dari Lailatul Qadar. Jadi tetaplah kita untuk kemudian beribadah dengan baik. Nah, yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana sebenarnya kita harusnya mengakhiri Ramadan ini. Ini yang paling penting. Mengakhiri Ramadan ini dalam rangka memperingati Lailatul Qadar, inilah yang seharusnya menjadi fokus kita. Karena kita ya di Indonesia ini umumnya ini kan kalau sudah menjelang akhir Ramadan, terlebih kalau sudah 10 hari terakhir, itu kan fokus kita bukan lagi ke ibadah, tapi sudah terpecah. Nah, kalau yang mudik ya juga bahkan sekarang sudah puncak mudik ini macet, ria gitu. Terus kemudian kalau yang tidak mudik ya memikirin nanti kira-kira snacknya apa, dress code-nya apa, itu sudah mulai dirancang begitu. Nah, tentu itu bukan suatu kesalahan, bukan suatu yang dinilai keliru, tapi yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana petunjuk Al-Quran meraih Lailatul Qadar untuk nanti di akhirnya kita mendapatkan nilai Idul Fitri itu dan pasca Ramadan menjadi orang-orang yang istiqomah. Poin kita seperti itu. Maka izin kami share screen sedikit. Ya, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Kita mulai dari ini bahwa mengakhir Ramadan ini diisyaratkan oleh Allah bagaimana seharusnya kita mengakhir Ramadan dan harapannya kita mendapat di antaranya disebut di surah nomor 2 ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahr Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mohon bisa dibantu untuk membacakan terjemahnya. Ustadz, mau di apa sudah share screen ya? Saya belum melihat. Oh, belum lihat ya? Iya. Oke, sebentar. Saya sudah share screen. Oh, belum bisa kelihatan? Ya, belum. Semua belum ya, Bu ya? Iya. Belum. Baik, kami mundur dulu kalau gitu. Mohon maaf. Ya, sudah terlihat. Baik. Iya. Baik. Kita akan mulai dari poin ini. Semoga bisa dibantu surah Al-Baqarah ayat 185. Di sini berisi petunjuk tentang bagaimana seharusnya kita mengakhiri Ramadan sekaligus dapat meraih Idul Fitri yang baik dan semoga juga. Maaf, suaranya tidak masuk. Halo, Mbak. Jelas. Jelas? Suaranya jelas? Jelas. Iya, suaranya nggak ada. Yang lain jelas tuh, Mbak? Jelas, Pak. Jelas. Sekali. Iya. Di Mbaknya mungkin ada masalah. Di yang lain jelas tuh? Oke. Monggo bisa dibantu. Membaca terjemahnya. Surah 2 185.
Ah, Siapa yang tidak ada mushafnya? 185 ya. Ya, Boleh saya? ya monggo. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Lanjut, Bu. Sebentar. Bisa dilanjutin, Bu Isa? Ini maaf, ini agak loading. Iya, iya. Muter-muter aja. Ya. Surat yang mana sekarang, Bu. Ustaz? Bismillah. Ini saya baca. Iya. Bismillah. Oke, monggo. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Iya, poin kita di kalimat terakhir, Bu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah agar kamu bersyukur. Jadi inilah cara yang direkomendasikan oleh Al-Quran, bagaimana kita seharusnya mengakhiri Ramadan untuk dapat meraih Idul Fitri, meraih Lailatul Qadar, yaitu apa? Mengagungkan Allah. Ya, setelah kita mencukupkan bilangan puasanya, insya Allah Lebaran kita akan sama, yaitu tanggal 2 Mei atau hari Senin. Meskipun puasa kemarin beda ya, itu biasa dan kita syukuri. Kita ini beda tapi tetap akur, ini kita syukuri ya. Karena kalau di tempat lain itu sama aja berantem. Kita kok beda, mulai puasanya kok masih rukun, itu harus disyukuri. Alhamdulillah, ini kedewasaan umat Islam Indonesia itu. Meskipun beda tapi bisa tetap akur. Paling ya sedikit masalah di grup-grup WA aja toh. Kalau dalam kenyataan kan enggak. Di grup WA aja ada yang baper, terus ada yang live group, kira-kira gitu aja. Kalau dalam realitas hidup kita, umumnya kita tidak. Maka di ayat ini apa? Agungkanlah Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan mengagungkan Allah itu? Mengagungkan Allah maknanya berarti apa? Mengecilkan hawa nafsu kita. Ya, mengecilkan hawa nafsu kita. Karena apa? Karena menurut Al-Quran, nafsu, syahwat manusia itu cenderung untuk selalu menyuruh kepada keburukan. Ini yang disebut di surah nomor 12 ini, ayat 53, surah Yusuf ya, surah 53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin, Ustaz. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Nafsu itu, jiwa itu selalu mendorong kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah. Siapa? Nafsu yang diberikan rahmat berarti nafsu yang dikendalikan untuk bisa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, ibadah yang Allah syariatkan, perintah-perintah termasuk puasa, sholat tarawih, itu semuanya bukan untuk mematikan nafsu ya, tapi agar nafsu dapat dikendalikan sehingga kemudian diarahkan untuk selalu mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berarti mengecilkan hawa nafsu kita.
Yang kedua, mengagungkan Allah itu berarti mengagungkan firman-Nya ataupun ayat-ayatnya. Al-Quranul Karim adalah mukjizat terbesar sepanjang kemanusiaan. Kalau mukjizat itu artinya sesuatu yang luar biasa dibawa seorang nabi sebagai bukti kebenaran. Itu namanya mukjizat. Mukjizat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW semuanya sifatnya temporer. Hanya berlaku ketika nabi itu masih ada. Contoh, Nabi Nuh buat kapal. Begitu Nabi Nuh wafat, membuat kapal bukanlah sebuah mukjizat. Karena orang lain juga bisa. Apalagi sekarang. Nabi Ibrahim dibakar, tidak hangus. Itu juga ketika Nabi Ibrahim wafat, maka selesai. Sehingga kita sekarang juga banyak teknologi yang bisa membantu untuk tahan api. Nabi Musa dengan tongkatnya, itu juga selesai ketika Musa wafat. Maka ketika kita lihat tongkat Nabi Musa, yang konon sekarang disimpan di museum di Topkapi ya, di Istanbul, Turki, tongkatnya ada situ. Kalau ada yang nyuri untuk mukul laut, ya nggak belah, paling nyiprat saja, itu nggak akan ngefek sama sekali. Karena apa? Kemukjizatannya sudah selesai. Demikian juga mukjizat Nabi Isa alaihissalam menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, selesai ketika Nabi Isa wafat. Tapi Al-Quran, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW akan terus berlangsung sepanjang masa, meskipun Nabi kita sudah wafat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah perumpamaan yang dahsyat ya tentang Al-Quran ini, seperti yang disebut di surah 13, surah Ar-Ra'd ayat 31. Allah berfirman apa? Walau anna Qur'anan suyirat fil jibal au quti'at bil ard au kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Silakan. Monggo, surah 13 ayat 31. Silakan. Ada yang ketemu? Ya, sudah Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidaklah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka sampai datang janji Allah, yaitu penaklukan Mekah. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Poin kita di awal ayat ya Mbak ya, di mana Allah membuat pengandaian, sebuah pengandaian. Seandainya ada bacaan yang dapat mengguncangkan bumi, gunung pun runtuh kalau dibacakan, pasti itu Al-Quran. Gitu. Ini untuk menggambarkan betapa dahsyatnya firman Allah ini. Gitu ya. Sehingga kemudian inilah mukjizat terbesar kita, mengagungkan firman-Nya, Bapak Ibu, berarti kita berusaha untuk mempelajarinya dan mengamalkan petunjuk-petunjuknya sesuai dengan kapasitas kemampuan kita masing-masing. Yang pasti jaminan Allah bahwa Al-Quran akan terus terjaga juga ditegaskan oleh Allah di Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami juga yang akan terus menjaganya. Yang ketiga, mengagungkan Allah berarti kita bervisi akhirat. Dalam kita menjalani hidup itu bervisi akhirat. Artinya apa? Kita menjalani hidup dengan kemudian melaksanakan aneka macam aktivitas hidup kita, termasuk bekerja, dalam konteks ini untuk kemudian mencari nafkah, kemudian juga beraktivitas lainnya, harus kita posisikan itu bagian dari cara kita untuk mempersiapkan bekal kita di akhirat. Karena kehidupan yang sebenarnya itu kehidupan akhirat. Kehidupan yang asli itu bukan kehidupan dunia. Maka sungguh sangat tidak bijaksana Bapak Ibu kalau orang misalnya setelah selesai kuliah terus bekerja ya katakanlah dari usia 30 tahun bekerja, dia menjalani pekerjaannya dengan niatnya, nawaitunya untuk nanti bisa mengumpulkan bekal persiapan pensiun. Itu sangat apa ya, sayang sekali.
berapa lama kita akan menjalani kehidupan di usia pensiun kita itu. Maka pesan Allah apa? Seharusnya adalah kita bersiap itu untuk mengumpulkan bekal di akhirat, untuk perjalanan panjang kita kelak nanti di akhir. Ini ada di surah 59, surah Al-Hasyr, ayat yang ke-18. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Silahkan Pak. Surah nomor 50 surah 59 ayat 18. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan setiap diri hendaklah kemudian mempersiapkan bekal untuk akhirat. Karena kalau kemudian kita tidak menyiapkan bekal, jadilah kita menjadi orang yang dalam perjalanan panjang dan abadi itu kita tidak memiliki bekal. Alangkah ruginya kita. Padahal kita diberi kesempatan oleh Allah untuk memiliki bekal. Dan bekal terbaik itu adalah iman dan takwa kita. Ya, bukan bekal materi. Karena bekal materi pada akhirnya akan kita tinggal kalau kita punya materi itu. Menjadi bekal kalau kita tasarrufkan, kita infakkan, kita belanjakan fi sabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun visi akhirat ini menjadi perintah agama, namun jangan lupa Allah juga memerintahkan. Karena kita masih hidup di dunia, kita juga harus fokus dengan menjalani kehidupan di dunia yang memiliki aturan-aturan hidup di dunia. Ini kita lihat di surah nomor 28, surah Al-Qasas ayat 77. Allah berpesan, berwasiat di ayat ini, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Silakan. Baik, Pak. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang-orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Terima kasih, Mas. Kok bacanya kok sedih kenapa, Mas? Agak mau batuk nih, Pak. Oh, batuk. Saya kira kurang enak. Oke. Agak kurang enak tenggorokannya, Pak. Saya kira menghayati ayat atau bukan lapar atau Oke, kita terima kasih. Carilah kebahagiaan hidup akhirat, namun jangan lupakan bagian kamu di dunia. Karena kita masih hidup di dunia, Bapak Ibu, ya kita jalani kehidupan dunia sesuai aturan yang Allah tetapkan di dunia. Aturan dunia itu bagaimana? Yang pengen hasil ya usaha, yang pengen panen ya nanam, yang pengen pinter ya belajar. Itu namanya hukum di dunia begitu. Ya, kita tidak boleh lalaikan. Maka kalau ada orang yang atas nama mencari akhir meninggalkan aturan main dunia, tidak tepat. Contoh aturan main itu kita sekarang misalnya meskipun sudah mulai menurun pandemi kita COVID, maka kemudian kita harus ikhtiar dengan melengkapi diri dengan misalnya dengan vaksin booster, tetap jaga prokes sementara. Itu semua bentuk ikhtiar dan itu perintah agama di dunia ini. Gitu ya. Sehingga kemudian sekali lagi mengagungkan Allah berarti hati kita bervisi akhirat, namun karena kita masih menjalani kehidupan dunia, kita tetap berusaha menjalaninya sesuai dengan aturan main yang ada di dunia ini. Baik. Mengagungkan Allah berarti kita bersikap rendah hati, Pak Ibu. Nah, rendah hati itu pengertiannya kalau kita rujuk dalam hadis Nabi mendiskusikan tentang takabur, sombong. Kata Nabi, orang sombong itu siapa? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan melecehkan orang. Itu namanya orang sombong. Maka dapat kita pahami orang tawadhu, rendah hati, mereka adalah orang-orang yang bersedia menerima kebenaran siapapun yang bicara dan respect menghormati sesama manusia. Meskipun levelnya mungkin tidak sama, meskipun latar belakang suku bangsa yang berbeda, tapi mereka tetap menaruh respect
ya menghormati. Itu yang disebut sikap tawadhu atau rendah hati. Maka pujian Allah atas orang yang rendah hati disebut di surah 25 ya. Surah Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Silakan. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Oke. Hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, ya. Orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Sehingga kalau ada orang yang kemudian berusaha untuk menyanyikan ungkapan yang katakanlah tidak pada tempatnya, maka dia kemudian berusaha menjawabnya tapi dengan ucapan yang baik. Rendah hati sekali lagi inti kita Bapak Ibu. Nanti kita poin ini setelah ini kita lihat ya. Fitrah manusia pasti menyukai orang yang rendah hati dan nggak suka orang yang sombong. Cuma terkadang manusia itu nggak sadar kalau dia itu sombong. Gitu. Sehingga kemudian Al-Quran memberikan petunjuk bagaimana mengakhiri Ramadan itu yang harus diagungkan hanya Allah. Jangan sampai masih tersisa dalam hati kita kesombongan. Nah, bagaimana cara Al-Quran agar kita terhindar dari kesombongan itu? Meskipun ini mungkin akan keluar masuk atau naik turun, karena iman itu kata Rasulullah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Maka dalam konteks ini, sebagai ciri orang yang bahkan mendapat Lailatul Qadar, cirinya kalau dia memiliki sikap kerendah hatian itu. Nah, agar kita terjaga sikap hati untuk selalu rendah hati, mari kita lihat beberapa faktor yang menyebabkan kenapa orang sombong dan bagaimana cara mengobatinya. Yang pertama, ada orang yang menjadi takabur mungkin karena faktor harta. Isyarat ini dapat kita temukan misalnya di surah nomor 8, surah Al-Anfal, ayat yang ke-28, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya, ketahuilah harta dan anakmu adalah cobaan. Ya, harta dan anakmu adalah cobaan harta. Dan ini disebut pertama karena memang cobaan hidup yang paling berat, Bapak Ibu, itu di mana-mana terkait persoalan harta. Ya, maka kalau ada orang bermusuhan, ya ujung-ujungnya itu harta. Ada orang yang berantem, ya ujung-ujungnya mesti persoalan harta. Karena itu ujian yang paling berat. Termasuk kalau kemudian mohon maaf antara sesama kelompok Muslim di zaman dulu gitu ya, berperang saling bunuh, itu ujungnya pasti kekuasaan yang mendapatkan harta. Karena memang ujian yang berat. Maka waspada dengan kalau kita berkaitan dengan persoalan harta. Orang yang diberi anugerah kelapangan harta hakikatnya cobaan. Meskipun kalau kita diuji dengan kesempitan atau kekurangan harta, ya cobaan juga. Maka kaya itu cobaan, tidak kaya juga cobaan. Itu. Kalau disuruh milih yang mana nih? Ya nggak usah pakai voting ya, kita sepakat kalau bisa kita pilih kaya. Tapi jarang orang merasa kalau sedang kaya diberi cobaan. Ya, karena memang itu segmen atau aspeknya disebutnya hanya anugerah, padahal itu adalah cobaan. Maka agar kita lulus dengan cobaan ketika dianugerahi harta, nasihat Al-Quran mari kita lihat. Surah nomor 16. Surah An-Nahl ayat 96. Allah berfirman apa? Ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq wa lanajziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang di sisimu, wahai manusia, akan lenyap pada akhirnya. Yang kita simpan, yang kita kumpulkan, akhirnya akan lemah. Kalau kita meninggal, kita semua kita tinggal gitu ya. Ada cerita yang ya unik juga, misalnya kalau suami istri begitu ngumpul-ngumpulin, ada seorang
suami ngumpulkan, lupa dia untuk beramal, begitu meninggal itu kan bagian istri. Nanti istrinya nikah lagi, malah dinikmati dengan suami barunya, gitu kan. Atau sebaliknya, kalau kemudian istri lupa beramal, dia dikumpul-kumpulin gitu, terus dia wafat, jadi milik suami, suaminya nikah lagi, ya dinikmati sama istri barunya. Jadi rasanya menjadi sesuatu yang rugi gitu kalau kita lupa untuk beramal. Maka apa? Jangan lupa bahwa harta itu terkadang menjadi sebab kenapa orang menjadi bersikap takabur. Maka obatnya apa? Menyadari semua itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tokoh yang diabadikan Al-Qur'an punya sikap takabur karena harta itu namanya Qarun. Ya, sampai kaya banget, maka sampai hari ini masih menjadi mitos. Namanya mitos harta karun. Harta karun. Ya kan? Orangnya kan tinggal 1000 tahun yang lalu di tempat yang mana, tapi kalau kita nemu hartanya misalnya di pedalaman Kalimantan, ya tetap aja disebut nemu harta karun. Karunnya siapa, dan itu saking jadi mitos ya. Tapi kita tahu bahwa orang ini kemudian ending hidupnya sesungguh satu yang sangat mengenaskan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ada orang yang kemudian menjadi sombong, mungkin takabur karena faktor kekuasaan. Ya, karena mungkin merasa memiliki kekuasaan, apakah jabatan tertentu dan seterusnya, maka orang mungkin takabur sehingga kalau di Al-Qur'an contohnya namanya Firaun. Ya, Firaun itu orang yang bukan hanya takabur ya, tapi bahkan berani menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, bagaimana nasihat Al-Qur'an agar kalau kita mungkin diberi nasihat diberi kekuasaan supaya kemudian tidak menjadi takabur. Mari kita lihat surah nomor 3 ini, surah Al-Imran ayat 26. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan pada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa dan Maha Kuasa atas segala sesuatu. Iya, terima kasih Bu. Ya, wahai Tuhan, Engkaulah pemilik kekuasaan sebenarnya. Gitu ya. Maka Engkau berikan kepada siapa kau kehendaki, nanti dicabut saya kehendaki. Mencabut itu bisa ketika masih hidup maka lengser, gitu ya. Tapi juga pasti mencabut itu apa? Paling tidak ketika orang akhirnya meninggal, hilanglah kekuasaan itu. Sehingga ketika manusia itu nanti menghadap Allah, tidak ada yang bawa kekuasaannya. Semuanya menghadap dalam status yang sama sebagai seorang hamba. Tidak ada yang namanya embel-embel raja, tidak ada namanya penguasa, tidak ada embel-embel jenderal. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapat amanah kekuasaan, tetaplah bersikap rendah hati, jangan sampai takabur karena itu toh sementara dan itu amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga menarik Pak Ibu. Ada orang yang menjadi bersikap takabur karena faktor ilmu atau pengetahuan. Ya. Maka misalnya karena mungkin merasa yang bersangkutan memiliki kelebihan dalam kepandaian ilmu tertentu, termasuk ilmu di bidang agama. Seringkali kita lihat ada orang yang jumawa gitu ya, menyalahkan atau kemudian hobi sekali mengkafirkan, menyesatkan orang lain begitu. Maka Al-Qur'an menasihati apa? Mari kita lihat surah nomor 12 ayat 76. Ya, ini kasus Nabi Yusuf di mana di akhir ayat dikatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui. Ya, kalimat terakhir Bu, perhatikan. Di atas setiap orang berilmu ada yang lebih mengetahui. Di atas langit ada langit. Gitu ya.
Sehingga kemudian tidak ada orang pintar semua bidang, nggak ada. Itulah mengapa kita harus bekerja sama. Atau kalau anak milenial namanya kolaps. Kolaps itu kolaborasi ya, itu anak milenial. Kalau kita kan kolonial. Jadi ya, memang kadang bahasanya beda gitu ya. Kenapa harus bekerja sama? Karena setiap orang memiliki kompetensi, kemampuan, kecerdasan, dan keterampilan yang berbeda-beda. Dan itu juga bagian dari ketetapannya Allah. Maka lanjutkan Bu, ini surah 17 ayat 84 ini. Ini ayat menegaskan tentang apa? Bahwa manusia itu bekerja sesuai dengan talenta, ya sesuai dengan bakat yang telah Allah tetapkan. Kullu ya'malu ala syakilati wa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Ya, mohon izin Ustaz. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Iya. Katakanlah setiap orang akan bekerja sesuai dengan pembawaannya, talentanya, bakatnya masing-masing, begitu ya. Sehingga kemudian ada orang yang diberi bakat dengan fisik yang kuat, karena nanti punya tugas tertentu yang berkaitan dengan bakatnya itu. Ada orang yang diberikan kemampuan dalam hal hitung-hitungan yang cermat, maka itu yang disebut kecerdasan matematik. Ada orang yang diberi kemampuan otak kanannya, maka dia kreatif, dia menjadi seorang yang inovatif, ya, dan seterusnya. Masing-masing oleh Allah itu diberikan kelebihannya karena memang nanti akan diberikan pekerjaan yang berbeda-beda supaya manusia saling bekerja sama. Maka sepinter apapun tidak wajar kalau orang bersikap takabur. Tetaplah berendah hati dan berserah diri, mensyukuri atas apa yang diterimanya, sambil tetap respek kepada orang lain. Karena kita pintar satu bidang, tapi bodoh di bidang yang lain. Itu sudah pasti. Ya. Baik. Kemudian ada juga orang yang mungkin bertakabur karena faktor nasabnya atau keturunan. Nah, kalau itu yang ada, maka Allah menasihati, janganlah kita menjadi orang sombong karena mungkin merasa keturunan dari katakanlah garis yang baik atau darah biru atau apalah gitu ya. Bagaimana cara Allah mengingatkan? Kita lihat surah 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kita berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam. Maka Al-Quran sering memanggil manusia dengan panggilan Bani Adam. Kita berasal dari keturunan yang sama, ya, tidak berbeda. Bahwa faktanya kemudian kita menjadi bersuku-suku, berbangsa-bangsa yang berbeda-beda, itu bukan pilihan kita. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak wajar kalau orang menjadi sombong karena nasabnya, karena keturunannya. Toh kita tidak bisa milih siapa ayah ibu kita, siapa orang tua kita. Sama sekali tidak bisa milih. Maka kita tidak boleh menghina orang tua orang lain, juga tidak boleh kemudian membanggakan nasabnya karena kita tidak memilih. Tidak bisa itu. Termasuk menghina suku bangsa orang lain, itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan atau dilarang di dalam agama. Karena kita menjadi anggota suku bangsa tertentu bukanlah pilihan kita, melainkan itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang menghina suku bangsa orang lain, sebenarnya dia sedang menghina Allah sebagai yang telah menciptakan. Baik. Ada juga orang yang menjadi takabur karena faktor fisik. Ya, karena faktor fisik. Fisik itu maksudnya badan kita, ya fisik itu maksudnya penampilan kita, bisa wajah dan seterusnya. Nah, kalau ada orang mungkin karena merasa, mohon maaf, fisiknya kuat, wajahnya ganteng kalau laki, atau perempuan fisiknya proporsional, wajahnya cantik kalau perempuan, bagaimana nasihat Allah? Nah, mari kita lihat surah nomor 30 ayat 54. Allah berfirman di ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mangga Mbak Yuni. Ntar aku habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Siklus manusia begitu. Allah menciptakan kamu lemah. Kemudian lemah itu bayi, anak-anak ya. Kemudian kuat, nah dewasa. Ya, kemudian lemah kembali dan beruban. Lemah yang kedua ini untuk membedakan dengan lemah yang pertama, maka ditambahi kata beruban. Jadi lemah dan beruban itu berarti apa? S3, sampun sepuh sangat. Itu. Dan itu manusia nggak bisa enggak, mesti akan ada fase seperti itu kalau dia panjang umur. Maka kalau dianugerahi orang yang misalnya wajah ganteng, enggak perlu kemudian menjadi sombong karena apa, pada akhirnya enggak ganteng. Gitu. Kalau sudah usia lanjut kan misalnya, demikian juga yang wanita dan seterusnya. Sehingga apapun yang Allah anugerahkan dengan fisik yang kita miliki, syukurilah dan berusaha untuk nyaman, karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sama juga tidak bersyukur, kurang nggak terima, akhirnya apa? Sampai berulang-ulang itu bikin agenda operasi plastik ya, plastik kresek gitu. Misalnya kemudian merasa hidungnya kurang mancung, tambah 5 cm dan seterusnya. Itu saya kira bukan sebuah sikap yang bijaksana dalam konteks kita mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yang seringkali Bapak Ibu ini hal yang krusial ya. Ada orang menjadi takabur karena faktor ibadah. Dan ini yang saya kira saling berkaitan dengan kenapa penutup ayat di ayat petunjuk mengakhir Ramadan itu harus mengagungkan Allah ya. Karena ada jebakan di sini. Kita sebut sebagai jebakan setan ya. Di mana setan akan menggoda manusia. Kalau dia rajin ibadah, maka kan dia goda untuk meninggikan dirinya. Gitu. Wah, hebat kamu ya. Berarti kamu masa calon surga lah. Yang lain tuh calon neraka itu. Nah, perasaan itulah yang kemudian ingin Allah eliminasi. Nggak boleh. Kamu harus tetap mengagungkan Allah. Gitu. Kalau toh seseorang bisa melaksanakan aneka macam ibadah, tahulah bahwa ibadah itu adalah juga bagian dari anugerah dari Allah. Maka diingatkan di ayat surah 5332 ini, apa pesan Allah? Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum id ansha'akum min ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Sungguh Tuhanmu maha luas ampunannya. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Lalu ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Iya, perhatikan kalimat terakhir. Janganlah kamu menganggap dirimu suci. Nah, ini kalimat menarik ini. Karena siapa di antara kita yang paling bertakwa hanya Allah. Jangan pernah menganggap diri kita suci. Ya, jangan. Karena yang tahu siapa di antara kita bertakwa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita dianugerahi rajin ibadah, banyak amal, bersyukurlah, itu anugerah Allah. Itu. Jangan sampai diam-diam kita menepuk dada paling suci. Yang merasa paling suci itu apa? Suka menyalahkan orang, suka menghakimi orang, suka memastikan orang lain itu masuk neraka dan seterusnya. Ini yang tidak boleh, ya. Sehingga kemudian kita harus kembalikan bahwa dengan aneka macam anugerah itu hakikatnya itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut bersyukur. Maka penutup ayat yang utama mengakhiri Ramadan itu la'allakum tashkurun. Semoga kalian benar-benar terus berusaha menjadi orang yang bersyukur. Apa itu syukur? Nah, selalu bersyukur. Kita lihat. Yang pertama, syukur itu ada 3 komponen ya. Yang pertama adalah dalam hati. Syukur dalam hati itu meyakini semua anugerah yang kita terima hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu contoh orang atau tokoh yang diabadikan Al-Qur'an, beliau syukur dalam hatinya, ini seperti yang di surah 27 ya, surah An-Naml, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Di ayat 40 beliau
diceritakan oleh Al-Quran di ayat ini apa? Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ayat 40 ya, Ustaz. Ya, silakan. Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika dia, Sulaiman, melihat singgasana itu terletak di depannya, dia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia. Iya. Ini ayat mengatakan bahwa ini semua karunia Tuhanku. Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang dianugerahi oleh Allah dengan kerajaan yang tidak akan bisa dibandingi oleh siapapun sampai hari kiamat. Nggak bisa. Ya. Karena apa? Yang membangun infrastruktur kerajaan Nabi Sulaiman itu kontraktornya bangsa jin. Itu yang disebut di Al-Quran. Cuma memang tidak disebutkan apakah melalui tender atau tidak. Tapi yang jelas bangsa jin kontraktornya itu. Maka kerajaannya itu Masya Allah. Tapi dengan semua anugerah itu, Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hada min fadli Rabbi. Ini semua adalah karunia Tuhanku. Inilah sikap seorang yang seharusnya bersyukur. Yaitu menyadari semua yang kita terima, kita peroleh hakikatnya itu adalah karunia dari Allah. Ya, milik Allah. Maka Allah yang memberi, Allah juga yang kemudian akan mengambilnya. Demikianlah kehidupan. Ya, maka jangan sampai kemudian orang menjadi takabur, ya, dengan tidak mau bersyukur, mengklaim, ya, dosa Korun itu kan cuma satu, dia menganggap suksesnya karena semata kerja kerasnya, semata usahanya. Padahal seharusnya dia kembalikan kesuksesannya semata karena anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian yang kedua, dengan lisan, yaitu apa? Memuji Allah. Ini saya kira poin yang khusus ya. Bersyukur dengan lisan itu di antara bentuk pujian seperti yang di surah Al-Fatihah yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Maka untuk bersyukur secara khusus kita ekspresikan dalam ucapan lisan, selalu memuji Allah. Dalam konteks hubungan sesama, maka bersyukur dengan lisan, kita berterima kasih terhadap orang yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, maka di antara mensyukuri lisan itu, kita selalu untuk berbicara yang baik, memposting yang baik-baik saja. Kita lihat surah 17:53 ini ya. Surah Al-Isra ayat 53 Allah berfirman apa? Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzahu bainahum. Inna syaitan kana lil insani aduwwan mubina. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Benar, sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Iya, sungguh setan suka menimbulkan perselisihan. Maka berbicaralah yang baik. Syukuri kita dianugerahi kemampuan bicara, lisan, maupun dengan isyarat, tulisan, itu untuk yang baik-baik. Maka tidak ada yang disenangkan kalau kita bicara nggak baik, kita bicara yang menimbulkan permusuhan, kecuali setan. Gitu kan? Sehingga posting yang baik-baik saja. Jangan memposting hal yang menimbulkan misalnya apa kekeruhan hati teman kita, provokatif, harus ditinggalkan. Termasuk kalau kemudian di grup-grup keluarga, postinglah yang baik-baik saja. Jangan posting yang boleh jadi akan menjadikan orang lain tidak nyaman hatinya. Sekali lagi, karena kalau orang itu sampai berantem, kakak beradik berantem, antar saudara berantem, suami istri berantem, nggak ada yang senang itu, kecuali setan. Apalagi suami istri berantem, itu setan langsung bikin status, yes, gitu, sambil ada jempolnya gitu. Jadi satu setan itu. Kalau dia lihat ada orang berantem, kenapa? Sebuah prestasi. Dia berhasil menjadikan orang saling berantem.
kan begitu kan. Itu kan yang dikhawatirkan malaikat ketika penciptaan anak Adam kan begitu. Manusia saling kemudian menumpahkan darah, berantem. Nauzubillah min dzalik. Nah, yang ketiga ada syukur yaitu dengan perbuatan. Artinya apa? Menggunakan semua anugerah sesuai dengan tujuan pemberiannya. Allah anugerah kita hidup untuk apa? Agar kita beribadah, agar kita menjadi seorang khalifah di muka bumi dengan menjadi peran yang baik. Maka kalau kita jalani itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah berarti kita tergolong sebagai orang-orang yang pandai bersyukur. Baik. Kemudian yang terakhir ini berkaitan dengan istiqomah, ya. Nah, istiqomah ini menjadi tema yang penting sekali. Kalau di Ramadan kita rajin ibadah, mohon maaf, biasa aja, ya. Tapi kalau di luar Ramadan rajin ibadah, baru luar biasa. Ya. Karena kalau di Ramadan ibadah itu banyak temannya, rame gitu ya, auranya ibadah itu. Tapi kalau 11 bulan di luar Ramadan kita tetap istiqomah beribadah, itu baru orang biasa. Nah, bagaimana Al-Quran memberi petunjuk berkaitan masalah istiqomah ini? Mari kita lihat. Allah menyiapkan pahala yang besar sekali atas orang yang istiqomah. Ini kita lihat di surah 46, surah Al-Ahqaf ayat 13-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Lanjut. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Iya, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Allahnya, Rabbnya adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka hidupnya akan bahagia. Indikator bahagia apa? Tidak ada kekhawatiran dan kesedihan di dunia ini. Berarti bahagia. Maksudnya tidak khawatir yang berlebihan, tidak sedih yang berlebihan. Dan kelak di akhirat dia akan masuk surga. Itu orang-orang yang istiqomah. Di antara bahasanya seperti itu. Apakah hanya itu? Mari kita lihat. Surah 41 ayat 30-32. Mungkin pertanyaan lanjutannya, kenapa Allah menjadikan orang istiqomah itu kemudian akhirnya bahagia? Ternyata ini alasannya. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya, surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Iya. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nuzulan min ghafur rahim. Penghormatan bagimu, wahai orang-orang istiqomah. Di dunia akan selalu Allah kirim kebaikan melalui para malaikatnya, menguatkan hatinya untuk bahagia, untuk tidak sedih, untuk tidak khawatir. Itulah balasan yang Allah siapkan untuk orang-orang yang istiqomah. Nah, bagaimana cara istiqomah? Salah satu petunjuk Al-Quran agar kita jadi orang istiqomah itu seperti yang disebut di surah 11 ayat 112, yaitu dengan cara apa? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Surah Hud ayat 100 yang 12, 112. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka tetaplah engkau, Muhammad, di jalan yang benar. Sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jangan melampaui batas. Itu kata kuncinya agar istiqomah. Jangan melampaui batas. Wajar saja. Misalnya tahajud, misalnya semampu kita aja tahajud. Jangan sampai semalam untuk tahajud, pagi pingsan. Misalnya kira-kira gitu. Atau di kantor ngantuan terus. Kamu kerja ngantuan terus, kenapa sih? Banyakkan tahajud aku ini. Oh, enggak benar itu. Sewajarnya saja. Karena masing-masing harus kita laksanakan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, sehingga kemudian
Misalnya apa? Seorang yang punya tupoksi tugas pokok fungsinya di dunia ini kebetulan menjadi profesinya sebagai seorang dokter misalnya, ya ibadahnya itu melalui membantu pasien, tidak menghabiskan waktu di mihrab, zikir, tilawah Al-Quran, bukan itu. Tugas kita untuk menjalankan fungsi-fungsi kehidupan kita dengan wajar, ikhlas, mengharap ridha Allah, itu sudah beribadah. Gitu. Sehingga ibadah jangan hanya dipahami dengan yang ritual saja. Nah, yang ritual pun Allah menyatakan apa? Jangan berlebihan. Karena kalau kita berlebihan, akhirnya kita sendiri yang bosan, nggak mampu akhirnya. Padahal Allah lebih menyukai amal yang dikerjakannya konsisten, terus-menerus, meskipun itu sedikit kali. Nah, ini cara istiqomah ya. Maka pilih amal yang menurut kita paling nyaman dan mampu kita kerjakan, kemudian istiqomah. Itu kata kunci istiqomah. Nah, kemudian juga salah satu kata kunci istiqomah itu apa? Dengan kita bergaul dan membaca kisah orang-orang yang menurut kita hidupnya istiqomah. Karena fungsi Al-Quran yang berisi sekian banyak kisah orang dahulu, kalau kita lihat seperempat isi Al-Quran kan isinya kisah. Untuk apa tuh itu kisah itu? Nah, jawabannya di sini. Surah 11 ayat 120, surah Hud. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, Muhammad, agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Iya. Dan kami sampaikan kisah kita itu keseluruhannya untuk meneguhkan hatimu, supaya kamu istiqomah, tidak mudah menyerah. Kalau kita merasa bahwa hidup kita tidak sesuai yang kita inginkan, misalnya kok ada masalah, kita lihat kisah-kisah orang lain, kisah orang dulu yang mulia. Ternyata apa ya, penuh masalah juga. Gitu. Nggak ada orang hidup di dunia ini kok muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nggak ada. Memang surga mbahmu nggak ada ya. Ini pasti ada masalah. Jadi kalau kita dapat ujian dalam hidup itu biasa, namanya hidup itu banyak ujian. Kalau banyak cucian namanya laundry gitu loh. Kalau hidup ya banyak ujian, itu biasa. Sehingga kemudian yang terpenting sikap kita adalah menghadapi ujian itu apa? Dengan istiqomah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu lagi agar istiqomah apa? Doa. Mohon kita berdoa. Salah satu doa yang Allah ajarkan agar kita diberi istiqomah adalah di surah Ali Imran, surah 3 ayat 8. Ini doa yang saya kira sebagian Bapak Ibu sekalian mungkin sudah menghafalnya ya. Ini doa yang bagus sekali yang ajarkan Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk pada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Iya, ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk, berarti apa? Istiqomahkan kami. Ya, setelah selama Ramadan kita bisa beribadah dengan baik, istiqomah kami ya Allah. Jangan Engkau palingkan lagi ke hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, inilah beberapa petunjuk Al-Quran agar kita mengakhiri Ramadan dengan baik, meraih Lailatul Qadar, mendapat Idul Fitri, dan pada akhirnya di luar Ramadan, di 11 bulan Ramadan, kita semua bisa istiqomah di jalan Allah, di kebaikan, di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Terima kasih karena sudah amin-amin itu sudah selesai. Biasanya udah amin-amin itu sudah selesai saya kira. Baik, sebelum kita berdoa mungkin akan ada sedikit dialog yang akan dipandu oleh MC kita. Monggo Pak, kami persilakan, dari kami cukup sekian sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairul jaza Ustadz atas pemaparannya, Masya Allah. Mengingatkan kita juga nih di akhir Ramadan nih, gimana caranya supaya tetap istiqomah nanti di luar bulan Ramadan nanti. Baik, ngegaungnya. Tes. Aman. Ya, baik, kepada teman-teman yang ada pertanyaan
bisa langsung raise hand atau nulis di kolom chat juga silahkan. Pertanyaannya bebas, boleh terkait tema hari ini yaitu istiqomah dan makna Lailatul Qadar, atau ada hal-hal lain yang mau ditanyakan kepada Ustadz, monggo dipersilahkan. Ini pada ngerti semua ya? Alhamdulillah. Paham tuh Mbak, udah pada ngerti. Paham semua ini. Ayo, ada yang mau resen atau bertanya? Ini kalau nggak salah malam ke-27 ya Ustadz ya, kalau yang puasanya hari Minggu Ahad. ini. Ya betul. Mbak. Ya, katanya besar kemungkinan Ustadz Lailatul Qadar, Ustadz, karena malam Jumat juga, benar nggak sih? Iya, ini seperti yang buka pertanyaan ya. Oke. Jadi memang Ya, ada hadisnya itu, Mbak. Ada hadisnya yang kemudian menjadi keyakinan gitu ya. Jadi suatu saat Rasulullah, ini hadis Bukhari ya. Rasulullah itu keluar dari rumahnya akan mengabarkan tanggal berapa Lailatul Qadar turun. Gitu. Tapi di tengah jalan ketika mau mengabarkan kepada sahabat itu ada 2 orang berantem. Kebetulan sahabat juga yang berantem. Berantem, maksudnya berantem bicara gitu ya. Maka Nabi kemudian melerai terus mendamaikan. Terus kemudian Nabi mengatakan, akhirnya ya beliau katakan, aku tadi lupa. Sebenarnya tadi saya mengabarkan kalian tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Tapi gara-gara ini ada yang ini, akhirnya lupa persis tanggal berapa. Gitu. Tapi itu ada kebaikannya kata beliau ya. Kata beliau ada kebaikannya bahwa aku akhirnya lupa tanggalnya itu. Tapi berusahalah kalian untuk meraih Lailatul Qadar itu di tanggal yang ke-27, kemudian 25, 29. Nabi urutannya nyebutnya kan mesti yang kecil dulu ya, 25, 27. iya, ya Ustadz. Tapi enggak, sebut nomor 1, 27. Nah, dari hadis itulah maka kemudian kalau kita lihat saudara-saudara kita di Timur Tengah, umumnya ya di Saudi, itu kalau malam 27 seperti ini, itu Masya Allah itu. Mereka tumpah ruah, tumplek-blek untuk kemudian menghidupkan malam. Di haram itu melebihi haji itu. Sampai jarak antara masjid sama luar jalan itu 5 kilo itu. Saking mereka yakinnya ya, itu dan mereka nggak tidur sama sekali, Mbak. Wow. Nggak tidur itu ada yang ibadah, ada yang main bola ya, bukan kemudian ibadah terus, enggak gitu, macam-macam gitu. Nah itu mereka tradisinya seperti itu. Sehingga kemudian kalau toh kita berharap bahwa malam ini insya Allah juga ada Lailatul Qadar, ya boleh karena memang masih Ramadan dan masih akhir apa yang disebut sebagai 10 hari terakhir ya. Sehingga kemudian yang seperti itu tentu menjadi sesuatu yang boleh dan kita berprasangka baik kepada Allah. Yang jelas pastinya orang baru bisa dipastikan meraih Lailatul Qadar setelah di akhirat. Ya, kalau di dunia nggak ada. Misal tanda-tandanya pun itu juga baru subjektivitas. Ya, kira-kira ya Ustadz ya. Kira-kira. Maka kalau ada orang yang nanti akhir Ramadan terus bikin status, Alhamdulillah tahun ini saya dapat Lailatul Qadar, misalnya kira-kira gitu, itu hampir dipastikan nggak dapat. Kepedean ya. Kepedean itu. Karena yang tahu persis yang dapat Lailatul Qadar itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, kelak diketahui nanti di akhirat. Jadi di akhirat itu nanti ada orang terkaget-kaget. Ya Allah, ini kenapa pahala saya banyak sekali? Perasaan saya nggak punya amal sebanyak ini. Gitu. Allah jawab, itulah pahalamu bersama ibadah yang kamu lakukan di malam Lailatul Qadar. Oke. Ya, Masya Allah. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan juga dari kawan-kawan terkait Lailatul Qadar. Untuk waktu sholat Lailatul Qadar, waktu yang paling baik tengah malamkah? Atau boleh langsung lanjut setelah sholat tarawih? Ya, baik. Oh, ya. Jadi Lailatul Qadar itu adalah ketika malam. Malam itu mulainya saat dari ba'da maghrib. Maka nanti ba'da maghrib itu sudah masuk malam Lailatul Qadar namanya. Bisa turun di malam itu juga. Sampai sebelum fajar. Itu kan ayatnya mengatakan salamun ya hatta matla'il fajar. Salam kedamaian itu akan turun di bumi sampai terbitnya fajar. Gitu ya. Sehingga kemudian kapan saat yang tepat? Ya pokoknya kalau mau tarawih langsung, kita sholat Lailatul Qadar, kita iktikaf, kita tidak niat untuk melahirkan, boleh. Karena memang sudah malam. Tapi kalau kemudian itu mau tidur dulu, nanti baru bangun jam 2 qiyamul lail, ya boleh juga. Karena itu memang masih waktu malam. Gitu ya. Yang penting
meskipun kita sesaat saja, kalau di malam itu nggak harus bersamaan ya, karena itu kan Lailatul Qadar kan tidak harus berarti fisik kan, seperti orang dalam tradisi orang Jawa itu kan semacam wahyu turun bercahaya, enggak begitu. Tapi yang kalau meskipun kita sedang istirahat tidur, tapi sebelumnya kita sudah beramal begitu ya, kok malam itu turun Lailatul Qadar, kita dapat itu. Itu. Nah, itulah maka kemudian kita dianjurkannya untuk mengisi malam-malam Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Begitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan lagi tapi mungkin sudah terjawab tadi ya. Ciri kita mendapatkan Lailatul Qadar apa ya? Oh iya. Bagaimana kita meyakini bahwa itu adalah Lailatul Qadar atau bukan? Iya. Baik. Nanti ya di akhirat Ustadz. Betul satu. Yang kedua, kita di dunia tidak sampai tingkat yakin. Ya kita sama dengan amal kita kan nggak yakin juga, dalam arti yakin pasti amalku diterima nih, puasaku pasti diterima, nggak bisa juga. Kalau umroh kan nggak yakin juga pasti umrohku ini otomatis diterima, nggak bisa, hanya berharap semoga, hanya berharap insya Allah, begitu ya. Karena memang Allah tidak memberi notifikasi kita kamu dapat Lailatul Qadar, nggak ada begitu. Itu hanya semoga insya Allah. Tapi betul ada indikatornya. Seseorang yang dapat diduga keras Lailatul Qadar itu apa? Kelak nanti habis Ramadannya itu tambah kebaikannya. Minimal istiqomah kebaikannya itu. Berarti indikator orang ini insya Allah dapat Lailatul Qadar nih. Tapi kalau kemudian selesai Ramadan ya tetap maksiat, berdosa, nggak nambah ibadah, malah nambah perbuatan dosanya, yaitu Lailatul Qadar namanya. Qadar, ya. Kira-kira begitu. Sehingga kemudian ciri utamanya sebetulnya bukan aspek fisiknya yang malam itu misalnya tenang gitu ya, misalnya anginnya nggak ada angin, tenang, tidak berhembus ya. Ya mungkin saja itu, mungkin saja sekali lagi. Tapi kesulitan kita kalau memahami fisik seperti itu berarti di setiap wilayah Lailatul Qadarnya beda-beda. Nah, kan gitu kan, karena kalau kita malam kan di ujung dunia lain itu siang. Kan gitu ya. Maka nggak mungkin kan Lailatul Qadar hanya turun di satu wilayah saja, kan nggak mungkin. Iya. Jadi planet bumi ini kan semua turun Lailatul Qadar gitu. Sehingga kemudian ini kita maknai lebih tepat apa, rohani ya, spiritual, bukan hanya faktor fisiknya. Fisik pun kalau turun sementara orang itu kemudian tidak mengharap ya nggak dapat. Ya, misalnya ada orang yang malam itu turun Lailatul Qadar, tapi dia nggak berharap sama sekali, nggak ada urusan Lailatul Qadar. Ya, bisa karena dia non Muslim, bisa karena dia mungkin Muslim tapi nggak peduli dengan Ramadan, dengan ibadah, ya nggak dapat meskipun turun, kan gitu kan. Maka wong yang berharap saja, menyiapkan diri saja dengan ibadah, dengan sholat, dengan baca zikir, belum tentu dapat, apalagi yang tidak berharap. Itu ya. Jadi kalau kemudian malam itu turun, nonton bola, ya nggak dapat Lailatul Qadar. Ya. Baik, nggak apa-apa loh ya, silakan yang suka bola silakan. Mungkin habis nonton bola sholat Ustaz, kan boleh. sembari. Iya, oke. Namanya bola Lailatul Qadar. Gitu. Iya. Oke. Baik. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Apa benar pada malam Lailatul Qadar Allah menurunkan malaikat-malaikatnya dari langit yang berlapis-lapis? Oh iya, itu ayatnya gitu, Mas. Surah nomor 97 itu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat turun dengan bergelombang lebih tepatnya. Maka mana Qadar itu salah satunya sempit. Karena apa? Bumi jadi sempit karena saking banyaknya malaikat yang turun. Ya bergelombang terus sampai kapan? Sampai salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai waktu fajar. Kalau sudah fajar, udah malaikatnya balik. Nah, itu ada surahnya, ada ayatnya ya, ditegaskan di surah tadi Al-Qadar, surah nomor 97 dari ayat pertama sampai yang terakhir itu, maka nama surahnya saja surah Al-Qadar. Lailatul Qadar. Begitu. Oke. Ya, selanjutnya Ustadz, kalau seandainya pas lagi Lailatul Qadar nih ada perempuan-perempuan yang haid, kebetulan datang bulan. Nah, apa sih amalan-amalan yang bisa dilakukan untuk tetap bisa mendapat Lailatul Qadar? Ya, bisa dalam bentuk misalnya, ingat loh ya, kita lagi haid tidak ibadah itu ya ibadah.
Saya ulangi. menahan untuk tidak ibadah Nah, gitu iya. ya. Tidak ibadahnya orang haid itu mematuhi perintah Allah. Berarti ibadah kan? Paham? Iya, iya. Saya ulangi. Ustadz. Ya. Seorang wanita lagi haid, terus dia tidak ibadah. Ya. Sekarang saya tanya, kenapa dia nggak beda? Ngikut siapa? Ya karena Allah nggak Karena boleh ya. Ya karena kan kita patuh perintah Allah kan? Karena kalau kita sedang haid, dilarang sholat, dilarang puasa, tidak boleh zikir. Itu kan larangan dari Allah, kita patuh. Nah, taat patuh kepada Allah itu kan namanya ibadah. Nah, maka jangan lupa, sebagai seorang wanita yang sedang haid, tidak ibadahnya itu adalah suatu ibadah. Gitu loh. Hanya bentuknya beda. Kalau tidak haid, ibadahnya kan sholat, zikir gitu kan. Karena lagi haid, ibadahnya ya tidak ibadah itu. Itu karena kita menaati perintahnya Allah. Gitu. Nah, maka bisa kita lakukan bentuk ketaatan lain, misalnya membantu orang yang sedang ibadah. Kalau sudah berkeluarga, ya menyiapkan keluarga agar ibadahnya tenang untuk Lailatul Qadar, misalnya gitu ya, maka boleh. Kalau kemudian pengen iktikaf, nah sekarang kan lagi tren tuh iktikaf kemudian di luar masjid ya, bikin tenda, disiapkan juga tempat-tempat iktikaf. Itu yang haid bisa ikut. Mungkin dengarkan tausiahnya atau kemudian banyak membaca sholawat atau membantu orang yang iktikaf dengan menyiapkan konsumsinya nanti kalau sahur, kira-kira gitu ya. Itu juga merupakan ibadah. Atau kemudian ya beresin rumah, jaga anak-anak biar suami kalau itikaf tenang gitu. Itu ibadah juga. Nanti kalau suami pulang nggak ada sahurnya atau rumah berantakan, kacau kan nggak tenang juga suami gitu ya. Jadi ingat dalam konteks Lailatul Qadar tidak harus kita menitik beratkan ibadah ritual. Tapi kebaikan-kebaikan sosial kita pun juga dapat membantu kita untuk dapat meraih Lailatul Qadar. Oke. Berarti kita niatnya ya, harus kita niatkan dulu ya. Bismillah, ini juga jagain anak juga ibadah ya Ustaz. Oh iya. Oke, baik. Selanjutnya terkait ini Ustadz, ibadah, kenapa kalau rame-rame semangat, tapi kalau sendiri malah berat? Kenapa bisa begitu? Apakah kurang motivasi dalam diri atau bagaimana dalam diri kita? Dan bagaimana tipsnya menumbuhkan semangat istiqomah setelah Ramadan? Ya, Bagaimana, pertama teruslah ikut kajian-kajian ya, majelis-majelis kajian, terus baca-baca buku yang memotivasi diri kita untuk tetap taat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan komunitas yang menurut kita bisa membantu untuk istiqomah, gitu ya. Yang ketiga, tetaplah berdoa, memohon kepada Allah akan kita diberikan sikap istiqomah. Poinnya itu aja. Ya kalau itu yang dapat kita kerjakan, maka insya Allah kita akan dibantu. Nanti sepanjang selesai Ramadan kita akan diberi anugerah untuk bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya, ya. Singkat, padat, jelas ini, benar. Masya Allah. Baik, terakhir ada pertanyaan lagi atau cukup nih dari teman-teman? Karena waktunya juga sudah mendekati jam 3, masih 10 menit lagi, 9 menit lagi. Kalau tidak ada, baik, saya rasa cukup ya dari teman-teman pertanyaannya. Jazakallah khairul jaza kepada Ustadz Ali Nurdin yang sudah menjawab pertanyaan banyak nih terkait istiqomah dan memang terkait Lailatul Qadar ya. Masih ada 4 malam lagi nih Ustadz buat bersungguh-sungguh mengejar malam-malam itu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kita ada sesi foto terlebih dahulu ya. Kami mohon kepada teman-teman sebelum penutupan dengan doa, biar Ustadz masih ada juga. Teman-teman dimohon untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu supaya kelihatan nih muka-mukanya segar sumringah habis menerima tausiah nih. Jadi tambah semangat. Baik. Untuk yang mengambil foto, apakah Pak Rian sudah siap atau
Atau Pak Yusa nih yang mau Ada ambil? Pak Yusa juga. Iya, Ya Pak Yusa boleh juga ada. saya. Oke, baik silahkan Pak Yusa dipimpin. Sebentar saya cek dulu semua apa sudah. Mbak Bia, Mbak Putri, Latifah, Pak Setia. Oke, saya mulai halaman pertama ya. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Ya, sudah Bu Meli. Ya, baik, terima kasih Pak Yusa. Acara terakhir yaitu penutup sekaligus doa, kami mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk kita semua, termasuk mendoakan almarhum pimpinan pendiri Biro Roseno, Pak Roseno, dan juga Ibu Tuti Roseno yang baru meninggal di Juni tahun lalu. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu sekalian kita hadirkan niat baik kita semua dengan memohon kepada Allah. Terlebih dahulu kita membaca umul kitab suratul Fatihah yang kita niatkan untuk Bapak Ibu kita pendiri perusahaan kita ini, dan juga untuk niat kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa'azimi sultanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una min dakal darajat Nabi Sallallahu min jamil khairatil khair wa ba'atina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum mardana saghara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf, mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ali. Terima kasih Pak Ustadz. Ya baik, karena sudah berakhir acara tausiah kita hari ini, dan juga ini ya, kita mau libur panjang biar bisa segera kembali mengecek pekerjaan-pekerjaan kita nih supaya tidak tertunda. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Meli. Sehat-sehat Sehat semua. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin semuanya. Lahir batin. Yang mau mudik hati-hati ya, hati-hati di jalan. Iya. Yang udah cuti. Selamat mudik. Oleh-olehnya. Ini maaf lahir batin. Maaf lahir batin Idul Fitri semuanya. semua. Iya, Selamat lahir batin semua. Nugroho udah mudik ya? Yudi, iya Nugroho di mobil tuh. Oh di bengkel. Menyiapkan. Menyiapkan. Ya, hati-hati semua. Ya mungkin Ibu ada pesan Bu untuk teman-teman semua menjelang libur panjang. Ya, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Meli, Bu Isya, semua sudah terselenggara dengan baik. 4 kali berturut-turut ya Bu Isya dan Bu. Sama Bu. Sama-sama Bu Ikni. Assalamualaikum. Ya, salam.
Cindy. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, makasih Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu ya. Hadirin faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Sama-sama, selamat lebaran. Terima kasih. Riri pakai hijau, Yani. Bu Yani. Iya. Yani. Iya. Ari. Yun. Bayani. Itu Eli kan? Hai. Baca Eli. Iya. Eli. Saya. Hai. Dadah. Semuanya. Assalamualaikum. Salam. Salam.